Letro. Jangan letro ya obat ya. Ininya letro. Ini ponakan aku. Anaknya letro. Kenapa mami kaget? Yang Jatri panggilnya Hayang. Namanya siapa? Namanya Ferdi, Muhammad Ferdian. Muhammad Andrea. Namanya nggak ada perubahan. Andrea Muhammad Ferdiansa. Nanti dipanggil sama keluarga tuh Hayang. Helm tuh kayak wah basah gimana gitu, keriting pula gitu, kayak nggak diurus. Ya itulah perubahan setelah kita mungkin ya sedikit banyaknya setiap tahun memang ada perubahan. Tapi pas kita ngeliat sekarang, kok gini amat ya? Pas kebetulan kemarin tuh Ida bilang gitu, Iki juga bilang gitu sama bareng. Kayaknya ini di keriting bagus deh. Nah, coba deh di keriting. Tadinya kan pengen dicat, jangan dulu lah dicat gitu. Takutnya nanti rusak. Ido sih ngeliat tuh ngomong kayak Kiki, buat keritingnya Ki, jangan diituin. Iki juga bilang kayak gitu, dalam hati tuh pengen juga keriting. Gitu. Jadi ya udahlah di curly aja gitu. Nggak tahu malah Ido nggak pernah nonton Korea, nggak tahu boy band apa segala macam. Ido ngelihat orang-orang pas di keriting, khususnya Devano ya. Ido sering Kemarin Devano sih, karena terinspirasi dari Devano ya deh. sama si Ade. Jadi ngeliat lah ya Ki. Devano. Dek ini kamu diapain Dek? Bisa diituin dikeritingin, bisa. Tahan lama nggak? Permanen. Tahan. Permanen katanya. Tapi bisa dilurusin dan tunggu panjang katanya. Berapa gitu Dek? Berapa ya katanya? Adalah gitu katanya. Ya udah Ido samperin lah di Bandung kemana tuh Ki? Di Bandung. Di Bandung lah, makanya di curly gitu. Tanya ke mama, "Mam, cocok nggak? Cocok nggak? Cocok, bagus," katanya gitu. Cocok Kata dengan Mama muka, katanya mama. Ya udah, kita mengikut apa kata mamanya. Mungkin tanggal lupa ya, bulan kemarin saudara IR telah membuat laporan melalui kuasa hukumnya Polres Jakarta Selatan ya terkait dengan ya, pencemaran nama baik melalui media elektronik ya diduga oleh terlapor melakukan konferensi pers ya di daerah kafe di daerah Senopati. Saksi sudah kita periksa, ada 5 orang yang terlapornya saudari MZ ya. Terkait itu ya, untuk penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi. Ya, ini surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ini SPDP namanya. Nah, SPDP ini kemudian dikirimkan kepada masing-masing pihak yang berperkara sebagai bukti tindak lanjut dari proses pemeriksaan laporan yang dibuat oleh pelapor, sehingga dengan dinaikannya perkara ini di penyidikan, maka tentu kami berasumsi bahwa ada bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Ya, terlapornya ada 2 orang. Yang pertama itu Medina Zain dan yang kedua adalah Lukman Azhari, karena memang dari bukti-bukti yang kami lampirkan ya, itu memang kedua orang ini sangat aktif melakukan statement-statement yang sifatnya menyerang. Apa yang kami laporkan ini disertai dengan bukti-bukti yang bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum, dan ancaman hukumannya ini tidak main-main, 4-10 tahun penjara. Dan ketika sudah ditemukan siapa tersangkanya, ini sudah pasti ditahan pelakunya. Hak setiap orang untuk melaporkan. Kalau saya sih nggak apa-apa. Sekarang berjalan sesuai sesuai yang alur yang berjalan aja. Kalau Irwan membuat laporan baru untuk Polres Jakarta Selatan dan sebelumnya sudah ada laporan dari tim audit, klien saya Lukman dengan Medina Zain itu tidak ada masalah. Kita persilakan karena itu hak konstitusional setiap warga negara untuk membuat laporan. Ya, kami sih sebagai warga negara yang baik, kami akan berkoordinasi dengan
laporan tersebut gitu. Masih berproses untuk hak tersebut, masih berproses. Pokoknya sekarang mau dia melaporkan mau apapun kita jalanin semua, kita hadapin semua. Nanti ya aku yakin kebenaran nggak akan pernah mendua. Nanti kita lihat hasil akhirnya, itu aja. Puas dan akan membawa ini ke jalur hukum yang lebih serius, saya harus menempatkan diri saya secara profesional untuk membela klien kami. Sekali lagi saya berharap Irwan untuk cari jalan damai. Jika ada kemudian permintaan kenapa tidak berdamai saja, kenapa tidak kemudian islah saja, saya merasa tidak fair kalau islah atau damai dengan kondisi yang seperti ini. Kenapa? Karena 1 tahun terakhir ini klien kami diserang, udah babak belur dia. Lalu tiba-tiba ketika laporan Medina Zain dihentikan oleh Polrestabes Bandung, tiba-tiba banyak permintaan kenapa tidak didamaikan saja atau segala macam yang sifatnya memang tidak sampai ke ranah hukum lagi. Saya mengatakan bahwa ya berdamai boleh-boleh saja. Tapi kan yang menjadi permasalahan bahwa apa yang dilakukan oleh Medina kepada klien kami ini memiliki dampak hukum. Gitu loh. Memiliki dampak hukum. Nah, dampak hukum inilah kemudian menurut klien kami itu hanya bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Nah, makanya dia melaporkan. Alhamdulillah saya sekarang sudah dinyatakan negatif swabnya dan sudah 2 minggu berada di rumah. Awalnya tuh ya bermula dari kegiatan yang sangat ini sekali ya, sibuk. Saya tuh lagi ada 2 kegiatan besar, konser amal dan satu lagi saya lagi ujian semester genap. Saya kan lagi ambil S2 Mbak. Tadinya rasa tenggorokan dulu kering gitu, kok nggak enak ya tenggorokan kering gitu. Terus saya pikir biasalah karena belum ada demam kan. Terus saya sempat tuh ke dokter THT, oh iya emang ada radang. Kemudian kita mau ada rencana ke Semarang, Lomba Cinta Lagu Cinta Indonesia itu. Terus saya rapid test. Sebelum itu semua kita rame-rame penyanyi ini. Tanggal 10 rapid test, saya negatif, alhamdulillah. Besoknya saya demam Mbak. Tanggal 11 saya demam. Ketika saya kena COVID, kan saya langsung pikir apakah saya menularkan anak saya, apakah saya menularkan pembantu saya di rumah. Karena mereka berhubungan sama saya, manajer saya yang selalu berhubungan sama saya, anak saya, supir saya, masih mengantar saya kan berkali-kali kan ke rumah sakit kan. Itu yang ada dalam pikiran saya. Aduh, mereka harus swab. Jadi keesokan harinya mereka swab, ternyata mereka alhamdulillah negatif. Pada saat sakit itu kan saya nggak punya rasa itu hilang, mulut nggak punya. Bukan penciuman ada saya masih bisa cium ya kayak putih, itu masih bisa saya cium. Rasa ngecap hilang, jadi nggak punya ada nafsu makan. Padahal kita imun kita kan bisa kita lawan itu dari makanan. Dokter juga selalu bilang, wis asupannya harus bagus ya, banyakin protein gitu, jangan karbohidrat. Aduh gimana mau masuk gitu kan? Kita nggak ada nafsu makan. Banyak penyesalan lah yang karena kan hubungan saya sama Bapak tuh sebenarnya kan nggak harmonis gitu. Suka ada debatnya, jadi sering banyak perdebatan lah sama Papa sama beliau. Jadi saya nggak bisa pulang, itu sedih banget, penyesalan lah pasti ada, nggak bisa pulang karena di Medan kan udah PSBB ketat gitu, zona hitam. Takutnya kan kayak udah yang dari Medan nggak bisa ke Jakarta, yang dari Jakarta nggak bisa ke Medan. Kebetulan saya kemarin tuh belum tes rapid, jadi ribet ngurus diri, udah nggak bisa jalan. Ini kayak udah nggak bisa jalan, udah nggak ada teman. Masalah kemarin asisten lagi keluar, jadi nggak ada yang bawa ke. Udah lemas banget kemarin, udah sakit kepala, jadi ya imbasnya sekarang gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.